Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, kaosnya bagus banget tuh. Isinya 3 ulama besar pendiri Gontor. Waduh, ntar pada pengen Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada yang menarik nih Bung Alfian tentang pengangkatan Panglima TNI Bung Alfian. Dari Tempo.co, Jumat 2 Desember 2022. Judulnya, Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI. Ini kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Saya bacakan beritanya Bung Alfian. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan mendukung penuh Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI. Dudung ikut mengantarkan Yudo untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di Komisi Pertahanan DPR hari ini. Menurut dia, Yudo telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan baik. Saat dilantik menjadi Panglima TNI, Dudung mengatakan akan mendukung Yudo sebagai KSAD demi membangun TNI yang makin solid. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Penggantian di kepemimpinan TNI itu adalah sifatnya rolling. Oh, rolling. Nah, jadi kalau kita mau ingat, sekarang kan masih ya, belum belum dilimpahkan udah ya. Kalau dilantiknya belum tahu. Berarti katakanlah sebelum ini kalau dianggap sudah atau sekarang ya Pak siapa namanya Andika Perkasa kan? Iya. Nah, dia Panglima TNI. Kalau sudah diganti berarti penggantinya Pak Margono, Pak Yudo Margono. Jadi sebetulnya kalau mau ditarik adalah pantas gitu. Pantas bukan dari Angkatan Darat. Karena sebelum Pak sebelum siapa namanya tadi? Sebelum Andika? Sebelum Pak Andika itu kan Marsikal Pak Hadi. Hadi kan Angkatan Laut. Artinya malah jadi betul kalau iya betul. Karena sebelumnya kan Pak Gatot Nurmantio dari Darat. Iya. Gatot, Marsikal Hadi Angkatan Laut. Terus Pak Andika Perkasa Angkatan Darat. Marsikal Hadi Angkatan Udara. Oh iya, sorry. Marsikal Hadi Angkatan Udara, maaf. Nah, terus apa Andika Angkatan Darat, sekarang Pak Yudo Angkatan Laut. Pas berarti sebetulnya. Iya. Jadi artinya ya katakanlah ditemani atau tidak ditemani oleh beliau, ya posisi Pak Yudo memang sudah secara normatif sudah memang jatahnya gitu secara rolling. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian. Berarti dengan dia nemani, dia berharap Bung Alfian. Mungkin ada secercah harapan setelah KSAL kan berarti balik ke KSAD lagi mungkin. Atau ke udara dulu. Ya udara dulu yang benar kalau di rollingnya. Nah tapi Bung Alfian, dengan Bung Alfian sebut rolling itu berarti kan memang itu biasanya mungkin gitu kali ya untuk jadi Panglima. Tapi ada beberapa hal yang menarik seperti Refli Harun. Itu dia menyebut di YouTube-nya Dudung gagal jadi Panglima TNI. Kenapa kalau menurut saya di masyarakat ada opini seperti itu Bung Alfian? Karena ya yang bisa dibilang yang selama ini caper nurunin baliho ya jenderal ini Bung Alfian. Nah yang jadi pertanyaan kok dia bisa nggak jadi Panglima? Nah tapi itu salah satunya terjawab oleh Bung Alfian. Tapi mungkin Bung Alfian ada jawaban lain selain rolling gitu. Ada. Nah itu satu Bung Alfian. Yang kedua, apa sih harapan Bung Alfian untuk Panglima TNI yang baru Bung Alfian? Karena setelah Pak Gatot belum ada lagi nih Bung Alfian nobar film G30 SPKI yang dikomando langsung oleh Panglima TNI Bung Alfian. Ya. Pertama katakan kalau mengambil istilahnya Pak Refli Harun, gagal atau tidak jadinya Pak Dudung sebagai Panglima TNI karena memang selama ini isu yang berkembang dengan dianggap prestasi atau prestisius yang dimainkan oleh beliau ini memang mengisyaratkan bahwa beliau itu punya apa namanya? Punya tiket emas untuk jadi Panglima TNI. Nah, ternyata hal itu tidak terwujud. Makanya buat para pemirsa, memang inilah dunia panggung sandiwara. Jadi Dudung tidak menjadi Panglima TNI, pertama dari saya pertama adalah hal yang wajar karena memang posisi rolling tadi. Yang kedua, keinginannya tentu juga berhadapan dengan keinginan orang lain. Apakah keinginan Pak Jokowi sendiri yang memang punya hak untuk mengusulkan, atau keinginan pihak-pihak lain yang juga memberikan argumentasi yang rasional kepada Pak Jokowi bahwa
agar bisa memilih sesuai dengan rolling yang ada. Nah, selebihnya ya dari saya memang untuk Pak Yudo Margono, saya pikir para pemirsa, kita lihat bagaimana sikap beliau ketika pasukan Cina mulai bermain-main di Natuna Utara. Ya. Dan dia mempertegas sikapnya kalau sampai melampaui batas-batas yang disepakati secara internasional, kita akan lakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dan itu sebuah mental seorang panglima yang sekarang jadi panglima TNI, yang sebelumnya dia jadi panglima yang berurusan dengan angkatan laut ya sebelumnya. Iya. Nah, saya pikir begitu. Jadi untuk Pak Yudo Margono, tetap ingat dengan Sabta Marga, tetap ingat dengan ketentuan-ketentuan doktrin-doktrin ketentaraan secara umum, bahwa pemutaran film G30 SPKI juga bagian yang dipesankan oleh Ustadz Alfian Tanjung agar diberikan kembali pengumuman resmi. Pemutaran itu merupakan sebuah kepatutan sejarah agar masyarakat tidak mengalami kelupaan terhadap sejarah yang pernah ada dan pernah menimbulkan darah, yang menimbulkan korban dan lain-lain. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, ada pertanyaan yang saya sih teringat dengan sosok Ruslan Buton, Bung Alfian. Ruslan Buton dengan sigapnya menghalau tenaga kerja Cina yang beliau anggap mengganggu pekerja lokal, dalam artian ya mereka gaji lebih besar, skillnya lebih rendah gitu kira-kira. Nah, kan Bung Alfian menyampaikan bahwa juga memang ada di beritanya KSAL soal kapal Cina di Natuna, kalau usir nelayan kami akan hadapi. Nah, ketegasan beliau menghadapi Cina, saya kok jadi khawatir misalkan beliau beneran berani lawan Cina, saya khawatir beliau jadi nggak lama Bung Alfian jadi Panglima TNI. Atau mungkin Bung Alfian punya bacaan lain. Dan untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, silakan. Sebenarnya ini permainan kalau bahasa almarhum Sultan Batugana, ngeri-ngeri sedap. Pak siapa sekarang Panglima yang kemarin? Yudo. Bukan, sebelum beliau ini. Andika. Pak Andika ini kan juga cuma setahun, karena terhalang dengan dia Desember ini harus pensiun. Ya. Nah, Pak Yudo Margono juga sama. Oh gitu. Dia nggak sampai 2 tahun, setahun atau kurang atau lebih dikit, dia juga harus pensiun. Jadi boleh jadi tadi orang yang mendampingi beliau itu masih berharap-harap bahwa dia akan menjadi Panglima TNI. Tapi menurut saya kalau arus kuatnya mengarah kepada orang yang bukan mainstream dari rezim sekarang, rasanya beliau cuma mimpi gigit jempol deh kalau menurut saya. Mimpi aja gitu Pak ya. Yang jelas kita ingin tentara yang merakyat, tentara yang sayang pada rakyat dan tidak mengekspresikan permusuhan kepada umat Islam. Karena tentara itu harus menjadi bagian daripada kesatuan dengan rakyat, terutama dengan umat Islam. Sejarah berdirinya TNI adalah sejarah satuan laskar-laskar Islam yang pernah ada di zaman Jepang, yang dirapikan oleh Jenderal Sudirman, dan merupakan sebuah kelembagaan pasukan pembela tanah air yang sifatnya resmi. Maka untuk Pak Yudo Margono, selamat bertugas. Kami rakyat Indonesia tahunya Bapak adalah Panglima TNI-nya Indonesia. Dan kami ingin Indonesia dijaga. Saya tidak punya banyak request, satu saja. Instruksikan kembali pemutaran film G30 SPKI di bulan September atau di bulan-bulan yang dianggap cukup untuk memutar itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.